Kalau ini yang ditanamkan kepada anak, maka insya Allah anak itu tidak akan melakukan dosa, tidak akan melakukan kemaksiatan. Mengapa? Karena anak itu memahami bahwa dimanapun saya berada, baik di tempat yang ramai maupun di tempat yang sunyi, banyak orang atau saya sendiri, selalu ada yang melihat saya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang tua terlambat datang, maka tabe. Duduk di belakang. Ternyata tidak lama kemudian datang penitia. Di sana kita duduk profesor. Ya. Tapi mapa ketunale, itu luar biasa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama dengan saya Ridwan, pemandu acara program klinik karakter Komisi Pendidikan MUI Sulawesi Selatan. Pada kali ini kita kedatangan salah satu narasumber yang merupakan dosen UIN Alauddin Makassar yang juga pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Asmullah SAG MTHI. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabar Ustaz? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz atas kehadirannya pada kali ini. Kita akan membahas sesuai dengan tema kita pada kali ini, yaitu pendidikan Luqmanul Hakim kepada anaknya. Kira-kira seperti apa itu Ustaz? Ya, penjelasannya. Kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Luqmanul Hakim itu sesaman dengan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud diberikan kenabian oleh Allah, sementara Luqmanul Hakim diberikan hikmah oleh Allah. Begitu mulianya Luqmanul Hakim sehingga ada surah dalam Al-Quran namanya surah Luqman. Di dalam surah ini banyak pendidikan yang ditanamkan Luqmanul Hakim kepada anaknya. Yang pertama yang ditanamkan kepada anaknya adalah agar anaknya itu mengesahkan Allah, menanamkan kalimat tauhid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya bunayya, wahai anakku." Itu di dalam surah Luqman. Jadi yang pertama di sini perlu kita perhatikan, orang tua semestinya selalu memanggil anaknya dengan kata-kata wahai anakku. Ya bunayya la tusyrik billah, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah aniaya yang sangat besar. Jadi sejak dini ditanamkan anak, bagaimana supaya anak itu memahami bahwa Allah itu satu, Allah itu esa. Kalau ini yang ditanamkan kepada anak, maka insya Allah anak itu tidak akan melakukan dosa, tidak akan melakukan kemaksiatan. Mengapa? Karena anak itu memahami bahwa dimanapun saya berada, baik di tempat yang ramai maupun di tempat yang sunyi, banyak orang atau saya sendiri, selalu ada yang melihat saya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama ditanamkan. Kemudian yang kedua yang ditanamkan kepada anaknya adalah agar anaknya itu berbakti kepada kedua orang tuanya. Potongan ayatnya di surah Luqman, "Anishkurli wali walidai." Bersyukurlah kepada aku, kata Allah, dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Yang menyebabkan kita hidup di dunia ini adalah kedua orang tua.
Orang tua ini luar biasa penderitaannya, luar biasa perhatiannya kepada anaknya. Mabiasa vida mahasiswa maka dayero tomo tuata degaga laptop na idi angka HP na tapi HP na becu wadi jadi dega fulsana. Sementara kita mahasiswa angka laptop ta angka HP tak besar, bagus kameranya dan banyak pulsanya. Tomo tuata mandre bale rako idi bale aga yandre bale kasih. Begitu perhatiannya orang tua kepada anaknya. Ketika anak itu butuh uang, maka orang tuanya berusaha. Itulah sebabnya sebagai anak yang berbakti, si mata nello doang itu matuanna. Doanya yang terkenal, Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian yang ketiga yang ditanamkan Luqmanul Hakim kepada anaknya adalah supaya anaknya itu melakukan kebaikan. Kebaikan apapun yang dilakukan pasti akan dibalas oleh Allah. Namoni warekada makasih gilor ibadata rufatau. Misalnya tomatoe yang bicara, maka ada kifuang. Kalau adik. Ya. Kemudian ketika ada duri di jalan disingkirkan, maka itu adalah perbuatan baik supaya tidak menghalangi orang. Itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yang ditanamkan Luqmanul Hakim kepada anaknya agar anaknya itu melakukan kewajiban. Di dalam Al-Qur'an surah Luqman dikatakan, "Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak." Ya budaya wahai anakku, aqimis sholata, dirikanlah sholat, wa'mur bil ma'ruf, perintahkan yang baik, wanhanil munkar, cegah yang munkar, wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Poin yang paling penting di sini adalah bagaimana supaya anaknya itu rajin melakukan sholat. Nareko masempajaki, masempaja ni beneta, masempaja ni anata. Semua yang ada di dalam rumah kita melakukan sholat, maka insya Allah Allah akan menurunkan berkah. Nawereki baraka fuang Allah Ta'ala, nafasempoki daleta fuang Allah Ta'ala. Perhatikan kalau ada rumah seperti itu, semua penghuninya rajin melakukan sholat, de tanah itai-itai di fuang Allah Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya yang ditanamkan Luqmanul Hakim kepada anaknya, supaya anaknya itu tidak sombong, tidak angkuh. Kalau bertemu dengan manusia, jangan palingkan mukanya. Jangan berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong, karena sesungguhnya Allah tidak suka orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ada orang baru sedikit dimiliki sudah sombong. Kalau tidak dipanggil SAG-nya, MTHI-nya tidak mengomong. Kalau seandainya bertemu dengan temannya, hanya motor dimiliki, dia punya mobil, tidak mau mengajak temannya ketika bicara, tidak mau dibalas pembicaraan itu. Baru ada cincin satu di tangannya, selalu diperlihatkan tangannya ketika berbicara. Menurut pendapat saya ini. Karena ada sesuatu di tangannya. Buka mobilnya, ya ketika ditutup keras. Kemudian yang terakhir ditanamkan Luqmanul Hakim kepada anaknya agar anaknya itu hidup sederhana, biasa-biasa tahun Natal. Biasa-biasa kalau dia pergi melangkahkan kakinya tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Kalau bicara bagus hubungannya dengan sesama manusia. Saya pernah mengikuti pertemuan, ada orang tua terlambat datang. Tabe. Duduk di belakang. Ternyata tidak lama kemudian datang penitia. Di sana kita duduk profesor. Tapi apa ketunale, itu luar biasa. Makanya prinsip orang Bugis mengatakan, jadilah seperti padi. Padi itu semakin berisi semakin runduk.
Jadilah seperti bintang di langit. Bintang itu kecil kelihatan, padahal sesungguhnya besar. Yang paling penting, falsafahnya orang Bugis, jadilah seperti air. Air itu selalu menempati posisi yang paling di bawah. Semakin digali, semakin di bawah tempat. Tapi semua makhluk butuhkan air. Coba gare, dia itu ceme 2 minggu. Tidak minum 1 minggu. Bagaimana kira-kira? Nah, ini yang ditanamkan Luqmanul Hakim kepada anaknya. Ya, Ustaz. Ini menarik. Ada beberapa poin yang bisa kita petik dari nilai-nilai pendidikan Luqmanul Hakim yang ditanamkan kepada anaknya. Saya kira kalau kita melihat realita sosial saat ini di lingkungan keluarga, mungkin masih banyak orang tua yang belum sepenuhnya menanamkan nilai-nilai pendidikan seperti apa yang ditanamkan Luqmanul Hakim kepada anaknya. Salah satunya mungkin ini bagaimana caranya, Ustaz, agar anak-anak kita itu bisa membentuk karakternya gitu. Ya. Artinya semua hal-hal kebaikan baik dari dirinya sendiri maupun untuk orang lain itu selalu ditanamkan pada dirinya itu sendiri. Ya. Jadi cara untuk membentuk karakter anak, yang pertama kita memberi contoh, memberi keteladanan. Ya. Jadi kalau anak itu diharapkan melakukan sholat, kita sebagai orang tua lebih dahulu melakukan sholat. Insya Allah anak itu akan mengikuti. Demikiannya ketika orang tua rajin membaca Al-Quran di rumah, bisa diperhatikan kalau ada orang tua rajin membaca Al-Quran, maka insya Allah anaknya itu akan rajin juga melakukan sholat dan rajin mengaji, karena dia lihat orang tuanya. Terbiasa melihat orang tuanya. Ya. Jadi yang pertama bagaimana supaya memberikan teladan kepada anak. Yang kedua bagaimana supaya membiasakan anak. Misalnya kita menginginkan bagaimana supaya anak itu dermawan. Ifak guri malabo, diberikan uang, ada orang yang miskin misalnya, enak kasih itu uang, dia butuh itu, mungkin 2 hari tidak makan. Ada anak-anak ternyata setiap Jumat memberikan. Saya juga lihat di kalangan kampus ada mahasiswa sudah sarjana, sudah selesai S2, mendaftar. Ternyata sebelum mendaftar pegawai negeri, mendaftar dosen, dia mencari orang miskin untuk diberikan orang miskin itu. Ternyata itu salah satu manfaatnya supaya orang miskin itu mendoakan. Jadi kalau anak itu diinginkan supaya menjadi dermawan, dia diajarkan supaya dermawan. Kalau seandainya diinginkan anak itu tidak sombong, diajarkan bagaimana supaya tawadu, menghormati orang yang tua, menghargai orang yang muda. Kemak bicara ki pekasingi cerata mak bicara di pada taruh foto. Itu dulu orang tua kita ketika disuruh ki, dia bilang, "Nak, kalau datang ke di rumahnya Om, masuk, ucapkan salam, kemudian duduk dengan baik, duduk bersila, kalau di atas kursi perbaiki duduknya, kemudian bicara baik-baik." Nah, itu yang ditanamkan kepada anak. Ya. Sekira seperti itu. Terakhir Ustaz, yang ini kan menjadi tantangan kita di era teknologi saat ini. Semua kalangan pasti memiliki handphone gitu, terutama anak-anak anak-anak sekarang. Yang baru-baru saat ini kita rasakan pandemi COVID, di mana semua anak-anak sekolah misalnya dipaksakan harus belajar melalui handphone gitu misalnya, teknologi. Ini kalau tidak ada penguatan karakter pada anak-anak, bisa jadi dia akan terbawa dengan perkembangan zaman, Ustaz. Ini kira-kira bagaimana mengantisipasi zaman yang lebih kompleks lagi ke depannya? Ya.
Ini sebenarnya HP, kalau saya perhatikan, ada manfaatnya untuk anak-anak, ada juga mudaratnya. Iya, ya. Manfaatnya ketika dipergunakan dengan baik. Misalnya kita belajar melalui YouTube, banyak itu profesor-profesor di situ. Seperti di MUI ini ada YouTube-nya, bisa kita lihat di situ. Ada banyak seminar-seminar, kita lihat. Jangan lihat yang negatif, karena kalau kita selalu melihat yang negatif lalu melakukan, bisa ketagihan dan pada akhirnya anak itu HP Tuhannya. Iya. Nah itu maksudnya. Ada orang di luar negeri, ya saya pernah lihat, ya dia ada punya postingan. Ternyata di tempatnya anak-anak itu kalau pergi rekreasi atau pergi di suatu tempat, misalnya belajar, maka tidak ada HP di hadapannya, tidak ada yang bawa HP. Kalau kita bagaimana? Ada orang pergi saja di mana-mana ada HP. Bicara orang pakai HP. Sambil lihat HP-nya, dia berbicara dengan lawan bicaranya. Saya kira ini kurang penghormatan kalau betul. Kita lihat HP sambil bicara. Jadi sebagai orang tua yang baik, ketika anaknya menggunakan HP, maka sekali-kali dilihat itu HP-nya, apa isinya, apa yang sering dilakukan anak kita. Karena HP itu bisa mengantarkan kita semakin hebat. Karena semua ada di dalam HP. Betul. Meloki mangaji itu, macam mangaji. Ibu terapair, hingga kero jago mangaji. Meloki macerama, elite. Ada banyak penceramah di situ. Seperti itu. Berarti tergantung seperti apa kita harus memfungsikan handphone itu, seperti apa semestinya. Ya betul. Ya baik Ustaz, mungkin bisa disimpulkan poin apa yang bisa kita petik pada tema pembahasan kita pada kali ini. Ya, yang paling penting orang tua itu harus memperhatikan anaknya, harus menjaga anaknya, karena anak itu adalah amanah. Dan anak ini adalah generasi penerus. Betul. Kalau anak kita baik, maka insya Allah ada yang selalu mendoakan kita. Meskipun orang tuanya sudah meninggal, tapi anaknya selalu mendoakan, maka dapat pahala. Itu fungsinya kalau kita ajarkan anak bagaimana supaya rajin sholat. Pokoknya kalau yang dikemukakan tadi, pendidikan yang ditanamkan Luqmanul Hakim kepada anaknya diterapkan dalam kehidupan rumah tangga, maka insya Allah anak-anak kita akan menjadi soleh-soleha dan menjadi generasi pelanjut yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. Baik. Oke, itu tadi poin penting yang bisa kita ambil pada pembahasan kali ini, bagaimana sebagai orang tua bisa menjaga dan mendidik anaknya sebaik mungkin agar bagaimana bisa terbentuk karakternya dalam melakukan hal-hal yang baik dalam sehari-harinya. Mungkin untuk sementara pertemuan pada program kali ini kita sampai di sini. Saya ucapkan banyak terima kasih Ustaz atas kehadiran dan waktunya. Untuk itu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.